Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. InsyaAllah ya, pada pertemuan pagi hari ini, yang insya Allah diberkati oleh Allah dan dipenuhi dengan rahmat-rahmatnya, kita akan lanjut pembahasan kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan kembali Ana ingatkan bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang dirangkai atau disusun oleh imam besar kita, yaitu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang berisikan tentang akhlak-akhlak dan adab seorang muslim. Ya, nah, insya Allah sepatutnya kita teladani. Kita masuk ya ke bab selanjutnya, di bab sebaik-baiknya tetangga. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, ya, di pertemuan 11 kita telah bahas bagaimana ya kedudukan tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap rahmat Allah ya pasti ada pintu-pintunya. Nah, dan satu-satunya rahmat Allah yang Allah turunkan di dunia kita ini, ya, di bumi Allah yang insya Allah Allah jaga ini, yang juga kita cinta, yang juga kita insya Allah mengambil rahmat-rahmatnya dari bumi Allah ini, ya, itu adalah hablum minan nas. Ya, bagaimana kita bersosial dan berinteraksi kepada sesama manusia, ya, sesama ciptaan Allah, ya, yang begitu sempurna, yang begitu banyak fadilah dan keutamaannya. Bagaimana kita menjaga hablum minan nas kita? Ya, di pertemuan-pertemuan awal yang sebelumnya kita telah bahas hablum minan nas yang paling utama. Apa itu? Ya, hablum minan nas menjaga ya hubungan kita kepada kerabat terdekat kita, kedua orang tua kita, saudara kita. Nah, kemudian kita bagikan silaturahim kita ya kepada tetangga-tetangga kita. Nah, kita lanjut bagaimana menjadi tetangga yang baik. Ya. Kita bisa lihat di sini ya di bab sebaik-baiknya tetangga. Ya, di hadis 115 ya, Rasulullah SAW ya, mengabarkan ya, khairul ashabi indallah, sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberitahukan ya di mata Allah, di pandangan Allah bagaimana nih? Ya, orang yang paling baik di sisi Allah ya, sebagai teman hidup di dunia. Ya, tentu kita di dunia tidak terlepas dari ya sosial kita. Ya, kita mencari teman, ya, kita mencari ya orang yang bisa kita interaksi, ya, baik dalam kehidupan sosial ataupun kebutuhan material. Maka Allah sebutkan ya khairuhum lisahibihi. Ya. Teman yang paling baik adalah yang baik juga kepada kita. Ya. Jadi sama-sama ya simbolis mutualisme ya. Sama-sama berbuat baik satu sama lain. Ya. Timbal baliknya sama. Ya. Wa khairul jiran indallah ya. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya khairuhum lijarihi. Nah, yang dia pun bersikap baik ya terhadap kita juga. Nah, jadi kita sama berbuat kebaikan ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya menuntut peka terhadap umatnya ya. Bagaimana kalau tetangga kita yang berbuat baik kepada kita seperti memberi hadiah ya, memberikan salam ya, atau ingin berkunjung. Bagaimana kita menanggapinya? Ya tentu kita ya menanggapi dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita terima ya tetangga kita ingin bertamu, ya kita suguhkan dengan hidangan-hidangan yang terbaik. Ya. Kalau kita ada waktu senggang, ya kita balik bersilaturahim kepada mereka. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala ya singgung terhadap teman-teman terbaik, tetangga-tetangga yang terbaik di sisi Allah adalah orang-orang yang bersikap baik juga kepada mereka. Kemudian kita lanjut ya, tangga yang baik juga ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dari sahabat Nafi bin Abdul Haris ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, min sa'adatil mar'il muslim ya, di antara kebahagiaan seorang muslim.
Ya. Di sini Allah menyebutkan ya, kebahagiaan seorang muslim ya, bagaimana itu? Ya, ketika di dunia, ya bagaimana seorang muslim itu bisa hidup dengan nyaman, ya, bersosial dengan baik, ya. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan al-maskanul wasi. Yang pertama adalah tempat tinggal yang eh, cukup ya. Di sini maksud al-wasi, wasi itu kalau dalam bahasa Arab luas ya. Nah, tempat tinggal yang leluasa, ya, tidak terasa sempit, ya. Karena seperti yang kita ketahui kalau rumah terasa sempit atau banyak barang, ya maka itu sarangnya nyamuk, ya, dan makhluk-makhluk yang lain gitu kan. Wal jarus soleh. Nah, yang kedua, ya, setelah tempat tinggal yang nyaman, ya, yang cukup bagi kita, ya, yang kedua adalah tetangga yang baik, lingkungan yang baik, ya. Ketika kita ingin berinteraksi, apalagi kalau misalkan sudah punya anak, ya, kita biarkan anak kita main, tentu kita lihat lingkungan kita mendukung nggak buat anak kita keluar rumah, ya, atau main bersama tetangga, atau misalkan di sekitar rumah ada taman, ya pasti taman itu akan digunakan untuk bermain tetangga-tetangga yang lain juga. Nah, maka di sini kita lihat kenyamanan anak kita, kenyamanan kita dan keluarga kita, ya untuk berinteraksi sosial dengan lingkungan kita di sekeliling kita, yaitu tergantung tetangga-tetangga kita juga. Nah, maka zaman sekarang ya bukan hanya kita cari tempat yang strategis ya untuk ya tempat huni kita, tapi kita cari juga bagaimana lingkungan kita ini ya mendukung ya. Lingkungan kita mendukung untuk berinteraksi ya, untuk bersosial ya bersama tetangga ya. Agar kita juga bisa ya bersilaturahim kepada mereka dengan maksimal ya. Seperti kata Rasulullah SAW, tahadu tahadu. Kita memberikan hadiah itu bentuk dari kecintaan bersama manusia, yang mana kita sambung rahmat Allah dengan kecintaan tersebut. Nah, maka kita kan kalau memberi hadiah juga melihat orangnya gitu. Ya, apakah kita memberi hadiah ini bermanfaat untuk beli untuk mereka? Apalah dan apa ini dengan hadiah ini kita bisa menyambung lebih silaturahim kita. Maka itulah yang kita cari ya. Ketika mencari tempat huni, ya bukan hanya tempat yang nyaman, ya, namun juga tetangganya, lingkungannya baik atau tidak untuk kita. Nah, wasalis, dan yang ketiga, wal markabul haniya. Dan kendaraan yang ya tenang dan juga nyaman. Kalau misalkan kita hidup di kota-kota metropolitan, ya cari lingkungan yang tidak padat kendaraan ya. Ketika kita istirahat pun tidak bising gitu. Ya, mohon maaf, mungkin beberapa tempat di daerah metropolitan seperti Jakarta, ya, tempat-tempat banyak kendaraan umum, ya, biasanya ada yang dekat rel kereta. Nah, itu kan kadang beberapa orang agak sedikit kurang nyaman ya jika dekat rel kereta, ya, karena suaranya yang termasuk bising. Ya. Itulah ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan ilmu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita mencari tempat kehidupan kita yang nyaman. Insya Allah ya anak keturunan kita ya mendapat lingkungan yang baik ya dan juga bisa menjalani hidupnya dipermudah dan hidupnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah ya bagaimana kita menjadikan diri kita ya, menjadi tetangga yang baik untuk tetangga kita. Insya Allah kita lanjut ya. Nah, nah, sekarang kita lanjut ke sikap tetangga yang berbalik. Sebenarnya kita telah bahas bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan menjadi tetangga yang baik. Ya. Menjadikan diri kita bersosial kepada tetangga-tetangga kita, lingkungan kita dengan sebaik mungkin. Nah, kita lanjut ya ke bab selanjutnya tetangga yang kurang baik ya. Kalau jahat ini kesannya kita langsung menjudge ya seseorang. Namun inilah ya tetangga yang jahat ya, yang kurang baik.
Di saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya mendengar salah satu doanya Nabi, ya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ya, Allahumma inni, ya, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min jaris dari tetangga yang jahat, ya, fi daril maqam, ya, di tempat tinggalku. Ya, mohon maaf ya, ini beberapa tempat tinggal di Jakarta ya, kadang mohon maaf, lingkungannya rawan, misalkan kriminalitas, bahkan tetangga-tetangganya yang mungkin kita nggak bisa menjudge ya, tapi kebiasaan hidupnya atau uh, siklus hidupnya itu kita agak kurang nyaman melihatnya. Ya. Nah, kita menjauhi ya lingkungan-lingkungan yang seperti ini. Yang insya Allah tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, dan insya Allah apalagi kerabat kita, ya, menjadi orang-orang yang dilindungi Allah, ya, dilindungi dari orang-orang yang jahat, ya, seperti surat-surat dalam ya surat Al-Lail, ya, yang mana di situ kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala ya menjabarkan waktu malam itu begitu ya lebih keji daripada waktu siang. Karena sebetulnya kriminalitas itu kan dicari ya saat waktu-waktu malam. Makanya orang-orang beriman ya itu akan dilindungi oleh malaikat ketika waktu malam. Ya, perlunya kita berdoa sebelum tidur, menjaga zikir pagi dan petang, ya. Terus berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Nah, itu agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa melindungi kita selain Allah? Ya. Di hadis salah satu Rasulullah SAW menyampaikan ya, yang artinya kalau sedunia pun ya, ingin mencelakai kita, namun Allah tidak berkehendak, ya maka kita tidak akan celaka. Nah, namun sebaliknya, ketika sedunia ingin melindungi kita, ya, namun Allah tidak menghendakinya, ya maka seketika kita bisa celaka. Maka kita di sini kita bisa lihat, ya, kehendak Allah itu mutlak. Ya. Celakanya kita, yang di mata kita itu gara-gara manusia. Padahal di sisi lain, karena kitanya juga yang kurang hati-hati dan juga kurang tawakal kepada Allah. Kurang berdoa, ya, kurang mempercayai perlindungannya Allah. Nah, maka kita yang pertama kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu dengan usaha kita menjaga rumah kita dengan segala bentuk keamanan, ya. Di sisi lain kita minta perlindungan, ya. Dan di dunia, ya, kita bisa bilang CCTV ya Umi. Ya, perlindungan terbaik dari sisi manusia, ya, isti'anah ya, saling menolong di antara manusia paling dekat itu kepada tetangga. Kalau tetangga kita baik, ya, ketika ada orang mencurigai di depan rumah kita, mundar-mandir, ya, maka nanti tetangga kita akan mengabarkan, Pak atau Bu, ya, tadi sore ada seseorang yang mengintai rumah, gitu. Itu kan salah satu bentuk kita ya, menjaga tetangga kita juga, dan insya Allah tetangga kita akan menjaga kita juga. Nah, maka kita berdoa agar ya, terjauhi dari orang-orang yang sebaliknya ini, ya. Orang-orang yang tetangga-tetangga yang justru ya, menjadi pemutus silaturahim kita, ya. Memutus hablum minnas yang khair, ya. Nah, memutus tali saudara muslim ya yang baik ya malah menjadi petaka dan buruk bagi kita. Fa inna jarid dunya yatahawwal, ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ya tetangga kita itu ya selalu berubah-ubah, ya, baik orangnya yang berubah atau kadang sikapnya, atau kita bisa bilang zaman sekarang mood ya Umi. Moodnya bisa berubah-berubah dan kita tidak tahu ini kondisinya lagi seperti apa. Terkadang kita ingin berbuat baik kepada mereka bersilaturahim, namun mereka kadang kondisinya kurang baik atau moodnya kurang baik juga gitu kan. Nah, sehingga kita malah kurang mendapat respon yang baik juga dari tetangga kita. Nah, ini salah satu doa yang mungkin insya Allah ya kita boleh hafalkan ya. Allahumma inni a'udzubika, ya. Ya Allah, aku berlindung darimu ya min jaris su'i fid daril maqam, dari tetangga yang buruk ya. Su ini buruk artinya fidaril maqam, daril maqam ya tempat tinggal.
Fa inna jari dunya yatahawwal. Sungguhnya tetangga-tetangga kita di dunia ini, ya, berubah-ubah. Rasulullah SAW. Ini salah satu doa yang Rasulullah SAW panjatkan, kemudian didengar oleh para sahabat, dan riwayat hadisnya disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu eh, radhiyallahu anhu. Kita lanjut ya ke hadis 118 ya, masih di bab yang sama, bab kepada tetangga-tetangga yang kurang baik. Dari Abu Musa Al-Asy'ari ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, ya, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat, ya, hatta yaqtular rajulu, ya, sampai, ya, salah satu orang, ya, atau beberapa orang di dunia ini, ya, membunuh siapa? Ya, jarahu, yang pertama tetangganya. Nah, kita bisa lihat ya zaman sekarang itu, ya, naudzubillah, fitnah itu begitu banyak ya, begitu besar, bahkan kepada tetangga ya. Kalau sekarang kan ada kayak, seperti, mohon maaf ya, gosip-gosip yang kurang baik ya. Di sini yaktul, di sini ya, para umat sekalian, para jamaah sekalian, yang dimaksud bukan hanya membunuh ya, namun mencelakai juga ya. Mencelakai kan tidak harus fisik, tapi dengan ucapan juga bisa. Maka kita jaga, jangan sampai kita menjadi salah satu tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan dalam hadis ini. Hatta yaqtulur rajula, hatta yaqtul rajulu jarahu, sampai dia mencelakai, membunuh tetangganya bahkan. Ya. Wa akhahu, dan saudara-saudaranya. Orang-orang yang bersikap buruk dan mencelakai saudaranya, ya, itulah salah satu tanda hari kiamat seperti itu. Ya. Maka kita jaga kerabat kita doakan. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Kita pupuk ya, dari generasi-generasi kita ini, ya, akhlakul Islamiyah, akhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Kita pupuk zaman sekarang ini ya, kepada umat, kepada penerus-penerus kita, anak cucu kita, dengan akhlak Islamiyah. Dan jadikan akhlak Islam ini kepada keturunan kita pola pikir dan kebiasaan hidupnya mereka. Sehingga ketika berperilaku kepada masyarakat, bersikap dengan diri dia sendiri, itu menjadi sikapnya Rasulullah SAW yang ajarkan ya, kepada umatnya. Nah, itulah ya, banyak tentang hadisnya Rasulullah, tentang akhlaknya beliau. Yang salah satu di kitab Adabul Mufrad ini, ya, yang disampaikan begitu banyak oleh Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, ya, tentang akhlak-akhlak Islamnya. Dan inilah pedoman hidup kita. Ini yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, mungkin umur lebih mengerti ya. Anak-anak itu kan nggak ngerti kalau kita bilang, oh, tauhid itu ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, anak kecil mana mengerti? Yang dia ngerti, bagaimana dia mencontoh sikap orang tuanya. Bagaimana dia berperilaku kepada orang-orang yang baru bertemu dengan dia. Bagaimana dia bersosial kepada kerabat-kerabatnya. Dan orang-orang terdekatnya. Ya, itu yang akan dia pelajari dahulu. Ya, makanya ada yang namanya watak. Ya, atau fitrahnya seseorang itu ada sikap yang menjadi fitrahnya dia. Ini kan terbentuk ketika anak kecil ini masih ya belum punya emosional ya, dalam ilmu psikolog ya. Ketika dia belum punya emosional dalam tubuhnya, belum punya suatu keinginan diri sendiri, maka ya lingkungan dan juga orang tuanya membentuk karakter dia. Maka insya Allah ya, para umat sekalian, jamaah sekalian, kita bentuk karakter penerus umat ini dengan karakter-karakter yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang insya Allah ya kita pupuk untuk generasi kita selanjutnya. Yang terakhir, wa abahu. Nah, lagi-lagi ya, mencelakai kedua orang tua, ya, menghardik, ya, durhaka, tidak peduli kepada kedua orang tua. Ya. Bahkan disekolahkan dengan baik pun, ya, karena lingkungan yang membawa dia. Nah, ini pentingnya lingkungan. Nah, kadang orang tuanya ya sudah mengajarkan dengan baik, ya,
disekolahkan, insya Allah dengan sekolah yang berkualitas. Namun, qadarullah, ya, mendapati lingkungan yang kurang baik. Itulah, kita nggak bisa mengawasi anak cucu kita 24 jam. Terus siapa yang mengawasi, Mas? Kita kan nggak bisa nih mengawasi 24 jam. Allah yang mengawasi. Ya. Kita minta doa kepada Allah, ya, untuk mengawasi anak-anak kita. Di waktu dia sendiri, di waktu dia bersama teman dia, di waktu dia lagi di perjalanan, ya, ketemu orang-orang yang tidak dikenal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak keturunan kita dari segala mara bahaya dan juga fitnah-fitnah yang tersebar di dunia ini. Itulah yang kita, ya, doakan kepada keturunan-keturunan kita, ya, penerus umat kita. Siapa lagi yang bisa meneruskan dakwahnya Rasulullah SAW kalau tidak, ya, anak cucu kita sendiri. Maka kita ajarkan dahulu sebelum dia mengajarkan ilmunya Allah, kita ajarkan dahulu kepada anak cucu kita bagaimana Rasulullah SAW mendakwah dan juga bersikap kepada sahabat-sahabat. Itulah, ya, kepada tetangga apalagi. Ya. Ini banyak yang sekarang, ya, kita tidak, atau lebih tepatnya acuh tak acuh, ya, kepada tetangga. Insya Allah, ya, kalau kita ke lingkungan baru, ya, kita kan kadang menemui Pak RT dan Pak RW-nya gitu, ya, untuk sungkem, ya. Kalau sungkem bahasa Indonesianya pamit, ya, apa ya, untuk pertemuan pertama lah, ya, untuk membuka pertemuan. Kita berikan kesan yang baik, ya, kepada tetangga kita juga kita berikan kesan yang baik juga. Sehingga ke depannya kita berinteraksi kepada tetangga-tetangga kita, ya, dengan interaksi ukhuwah Islamiyah, menjaga satu sama lain. Sering dan ke depannya insya Allah menjaga silaturahim bahkan kepada anak cucu kita. Insya Allah anak cucu kita nanti kenal, oh ini dulu tetangga yang baik. Dan kepada keturunan kita, ya, menjaga silaturahim pada orang-orang terbaik. Ya. Insya Allah kita dapatkan di sisi Allah, mas dari tetangga kita. Amin ya robbal alamin. Sampai hadis 118, dari hadis 115, ada yang ingin tanyakan tentang karakter seorang tetangga yang baik maupun yang buruk. Silakan, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Kalau sekali tidak ada, nah lanjut ke bab selanjutnya. Ya, di sini Rasulullah SAW yang melarang kita untuk menzolimi tetangga kita. Ya, dari Abu Yahya, ya, beliau mendengarkan Abu Hurairah berkata, ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, yang sini tidak disebutkan, ya, apa yang beliau tanyakan? Ya, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan sering bangun untuk sholat malam, siangnya pun berpuasa dan gemar bersedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Nah, ini amalannya udah 3 nih, tahajud, puasa sunnah, gemar bersedekah. Itu aman-aman utama dalam Islam. Tetapi, ya, dia suka menyakiti tetangga. Nah, bagaimana nih Rasulullah SAW? Rasulullah SAW berkata, nah, tidak ada kebaikan baginya. Tidak ada dampak baik baginya dengan 3 amalan itu yang ia rutin. Ya nggak ada dampak baiknya berarti. Dipertanyakan itu keikhlasan. Dipertanyakan dengan niatnya. Karena kalau dia amalkan amalan itu dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada dampak baiknya. Rahmatnya Allah tidak akan jauh kepada orang-orang yang beramal soleh. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyambung, dia masuk neraka kalau dia menjaga amalnya seperti itu terus-menerus. Ya. Kemudian, ya, orang ini bertanya lagi, wahai Rasulullah, ada perempuan yang cuma sholat wajib, ya, dijaga sholat wajibnya. Kemudian, ya, dan bersedekah sekedar semampunya. Tapi ia tidak menyakiti atau menjaga tetangga. Maka kata Rasulullah SAW, nah inilah calon penghuni surga. Nah, jangan remehkan, satu rahmatnya Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dunia ini, ya, hablum minan nas ini adalah salah satu pintu atau kunci pembuka surga dan
penjerumus kepada api neraka. Kita jaga sosial kita. Ya, karena dampak yang baik dari amal soleh adalah hati kita yang tulus ketika beramal. Ya, berhusnuzon kepada orang, tidak mudah suuzon. Ya, lalu dalam penjagaannya Allah, berakhlak mulia. Nah, ketika kita fitrahnya bagus, dan juga ketika kita fitrahnya bagus, kemudian kita melakukan suatu kemaksiatan, ya, suatu perbuatan yang menzolimi orang lain, tentu di hati kita ada suatu rasa bersalah. Gak mungkin kalau orang yang akhlaknya baik atau berakhlak dengan Rasulullah SAW, ya mereka itu bermaksiat dan berbuat zolim kepada sesama manusia, kemudian dia senang, seakan-akan ya aku di atas mereka, gitu kan? Gak mungkin, itu gak mencerminkan. Itu bukan termasuk dari ahlul ibadah, ahlul ilm. Kalau dia beribadah ya dengan sikap seperti itu, berarti kita pertanyakan apakah ibadahnya ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Karena nggak mungkin orang ahlul ibadah ya dengan ibadah yang ikhlas tapi akhlaknya buruk. Nah, itu uh, satu sama lain saling berkesinambungan mungkin. Nggak mungkin satunya dia berakhlak uh, buruk, namun amal solehnya baik. Nggak mungkin. Pasti kalau amal solehnya baik, Allah akan menjaga sikapnya dia. Nah, kalau dia akhlaknya buruk, berarti kita pertanyakan, ada amal soleh dia yang salah, baik dengan niatnya, ya, atau tata caranya. Nah, itulah ya, kita bisa ambil di hadis 119 tentang bagaimana pentingnya berakhlak mulia. Ya. Percuma orang mau ahli ibadah kayak gimana pun percuma. Ya, kalau akhlaknya itu masih buruk. Bahkan itu akhlak yang baik adalah cerminan dari amal soleh kita. Nah, istilah kata kalau kita ujian, ya mau kita belajar sebanyak apapun, ya selama apapun, ya kalau kita tidak bisa memahaminya, maka akan mendapat nilai yang buruk. Ya, seperti itu juga. Mau kita beramal soleh apapun, namun gak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka akan nihil dan juga berdampak kepada sisi-sisi yang lain, termasuk dari akhlak. Itu yang dimaksud dari ya hadis 119 tentang berakhlak mulia kepada tetangga. Kita lanjut ke hadis 120, ya, di mana suatu kisah, ya, Umarah bin Burobah, bibinya bertanya kepada Ummul Mukminin, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang ditanyakan? Ya, salah seorang suami di antara kami, ya, mengajak istrinya, tapi ia menolak. Ya, baik ketika ia marah ataupun ketika ia senang. Ya. Apakah dosa kami ketika melakukan hal itu? Ya. Ada dosa nggak kalau ketika suami kita mengajak, kita menolak? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, jawab iya. Punya hak suami itu atas kamu itu mutlak gitu. Kamu harus memenuhinya. Kemudian ia bertanya lagi, ya. Jadi bibinya Umar bin Gurab ini bertanya untuk kedua kalinya. Salah seorang dari kami sedang haid, ya, tapi tidak memiliki tempat untuk tidur, ya, tidak memiliki rumah, ya. Kadang seperti Arab Badui, ya, pada zaman dulu itu mereka kan tidur di padang pasir, ya. Dan di Jazirah Arab itu kan zaman dahulu ya bangunannya nggak seperti sekarang, nggak ada namanya rest area gitu kan. Nah, mereka itu nggak punya tempat tinggal atau selimut kecuali satu selimut doang gitu. Apa yang harus ia lakukan? Kita sebagai orang yang tahu kondisi salah satu saudara Muslim kita yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ya, hendaknya ia menutupi dengan sarungnya dan tidurlah bersamanya di atas, ya, satu kasur yang sama. Jadi kalau ada seseorang yang kesulitan tempat tinggal, apalagi dalam keadaan yang kurang baik, ya, misalkan salah satunya kalau di kisah ini sedang haid, maka ajaklah, ya, satu atap dengan kita dahulu, ya, sampai dia mendapati, ya, tempat berteduh yang
menetap atau sudah pantas gitu. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha ya memberitakan suatu kisah ketika bersama Rasulullah SAW. Ya. Pada suatu malam ketika aku menumbuk gandum ya, untuk kujadikan roti. Ya. Rasulullah SAW ya, masuk kemudian menutup kembali. Lalu beliau masuk ke dalam masjid. Nah, beliau Rasulullah SAW hendak tidur. Ya, biasanya menutup pintu, meletakkan tempat air yang pokoknya membersihkan ya. Sebelum tidur membersihkan rumahnya beliau. Aku menunggu kembali untuk aku berikan roti. Ya, tetapi beliau tak kunjung datang sehingga aku tertidur dan beliau kedinginan. Nah, jadi di sini Ummul Mukminin ya tidur dahulu dengan selimutnya Rasulullah. Yang seharusnya dibagi dua. Di waktu tersebut datanglah beliau dan membangunkanku. Beliau berkata, hangatkan aku. Kemudian Aisyah menjawab, aku sedang haid. Ya, wahai Rasulullah. Lalu beliau berkata, ya sudah tutupilah kedua pahamu agar tidak kedinginan. Lalu beliau Rasulullah SAW membantu menghangatkan Ummul Mukminin ya dengan meletakkan kepalanya di paha ya beliau, paha Ummul Mukminin ya. Tiba-tiba kambing dari milik tetangga datang. Lalu ingin memakan roti yang Aisyah buatkan untuk Rasulullah. Aku ambil roti itu, kemudian kambing itu ya, mundur. Ya. Seakan-akan ya terasa diusir. Rasulullah SAW terbangun karena kejadian tersebut. Nah, dan Rasulullah SAW berkata, ambillah roti yang ada itu. Nah, dan janganlah sakiti tubuhmu karena kambing. Ya. Akhirnya diberikanlah roti itu kepada kambing tersebut. Ya. Agar tidak menjadi suatu permasalahan kepada tetangga Rasulullah. Inilah ya keutamaan. Di akhir kisah kita bisa lihat. Ya, Rasulullah SAW ya, mengutamakan. Ya. Itu hal yang sepele. Jangan kita hitung-hitungan lah. Berikan kepada tetangga kita. Ya. Misalkan tetangga kita punya hewan peliharaan. Ya. Kemudian masuk ke pekarangan kita. Ya, maka jangan kita usir dengan kasar. Ya. Jika mengambil barang-barang kita, misalkan makanan kita, ya tentu yang masih bisa kita tolerir, ya. Insya Allah kita berikan nggak masalah. Ini salah satu beradab ya, pada tetangga kita. Ya, bahkan dengan hewan peliharaan pun, ya, kita masih berikan mereka adab ya, untuk bertetangga. Inilah ya, misalnya salah satu Rasulullah SAW ya, bersama istrinya. Mana Rasulullah SAW mengajarkan istri juga tentang akhlak Islam. Ya, walaupun itu tidak salah. Di sisi mata manusia nggak salah. Mengambil rotinya kita, ya karena hewan tetangga ingin mengambilnya. Rasulullah SAW di sini ya tetap mengutamakan bagaimana kita berikan saja pada tetangga kita. Ya. Hewan yang dimaksud ya, berikan. Karena itu bisa menjadi permasalahan di tetangga kita. Dan insya Allah menjadi sedekah juga ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ya ya, tentang hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya mengabarkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Di beberapa hadis ya ada perkataan la yadkhulul jannah ya, tidak akan masuk surga. Ya, itu secara harfiah ya, secara bahasa artinya seperti itu ya. Namun ya, para ahli hadis ya, para ahli ulumul hadis ya, itu berpendapat bahwa yang dimaksud ini adalah mempersulit masuk surga. Ya. Maka orang akan sulit masuk surga man la ya'man jaruhu wa iqahu. Nah, kepada seseorang tetangga ya, yang tidak tenang karena gangguan tetangganya. Jadi kalau kita mengganggu tetangga kita ya berisik misalkan ya, atau misalkan kita di malam hari ya masih berbincang kepada kerabat kita dan suaranya sampai tetangga kita,
itu adalah selalu salah satu ya penyulit bagi kita untuk masuk surga. Penghadang kita ya, kepada rahmatnya Allah juga. Maka jangan ya, salah kata kalau zaman sekarang ya kita tahu waktu lah. Kapan kita bisa ya bersuara keras ya. Kapan kita ya bisa eh, seperti misalkan kalau misalkan seperti renov rumah gitu ya zaman sekarang ya kan. Tahu tetangga kita istirahat jam berapa. Nah, kita jangan ganggu. Apalagi kalau di malam hari. Tidak mungkin kan. Nah, itulah ya, salah satu penghambat seseorang ya masuk surga dan juga rahmatnya Allah. Ya, suka mengganggu tetangga lainnya. Dan lanjut ya, ke bab selanjutnya. Ya, jangan merasa hina karena hanya dapat memberi tetangga berupa kikil kambing. Nah, ini hadiah yang kecil. Nah, kalau zaman sekarang kita malu nih ngasih tetangga masa seperti ini. Ya, karena mungkin nggak punya yang lain gitu, Umi. Ya mau nggak mau kita hanya berikan, kita bisa berikan seperti ini. Ya. Namun jangan dibalik, Umi. Ya udahlah kita berikan saja yang ini gitu. Yang kecil sih, yang kecil ini hadiah. Ya. Nah, kita berikan yang terbaik, Ustaz. Namun kalau kita nggak punya apa-apa ya sudah kita berikan semampunya kita. Ya, seperti di ya kisah Amr bin Mu'adz al Asyihali ya dari neneknya yang mengisahkan ia berkata Rasulullah SAW ya bersabda kepadaku yang menyampaikan kepada neneknya Amr ini ya wahai wanita mukminat wahai ya kaum hawa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah seorang wanita di antara kalian merasa terhina ya walaupun hanya dapat memberikan kepada tetangganya berupa ya kikir kambing yang dibakar hadiah yang kecil bagi mereka jangan merasa terhina ketika kamu ikhlas dan ini yang terbaik yang kamu bisa berikan ya, berlapang dadalah ya, dan berharap ridhonya Allah untuk hadiah sekecil apapun kalau kita ikhlas ya akan menjadi pintu rahmatnya Allah ya. Bukan karena ya kita hanya bisa memberikan itu saja kita malu jangan tetap kita berikan yang terbaik ya. Namun ya di sisi lain ya jadikan hadiah-hadiah kita ini walaupun hal yang kecil sebagai pencari ridhonya Allah ya. Pembuka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya ke hadis 123 ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ya pernah bersabda ya nisa al muslimat ya, bahwa wanita-wanita muslimat ya la tahkiranna jarahu ya wahai wanita muslimat janganlah merasa rendah kalau akan memberi hadiah kepada tetangga ya ijaratiha walau firsina syatin walau ya firsina itu telapak kaki engkolnya kaki gitu ya. Walau hanya sekikil kambing. Ini dua hadis yang sama-sama sahih ya namun dari jalur yang berbeda. Nah, tentu kalau ditanya kita bisa lihat perawi hadisnya ya jauh lebih kuat dari sahabat Abu Hurairah. Inilah ya. Nah, kita berlapang dada dan mencari dunia Allah. Ingat ya ketika Rasulullah SAW ya mengabarkan tentang sodako. Nah, bukan harta yang banyak menjadi ya, takaran ke keberkahan suatu sodako. Ya, namun keikhlasan seseorang itu memberikan harta tersebut. Ya, seperti para sahabat. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, umat kita, umatnya Rasulullah SAW ini, ya, walaupun bersedekah dengan dua gunung ya, Uhud yang diisikan emas, tidak akan bisa ya membandingkan sodakohnya para sahabat walaupun satu mud. Satu mud itu satu tempah tangan di sini. Ya, kalau bisa kita wudhu kan pakai tangan tempah gitu. Itu namanya satu mud. Kata Rasulullah nggak bakal bisa, nggak bakal bisa menanding. Ini kan bukan masalah jumlah, berarti masalah keberkahan. Itulah ya bisa kita ambil ya, dari
Memberikan hadiah kepada tetangga. Sampai hadis 123, ada yang ingin ditanyakan tentang akhlak dan juga silaturahim kepada tetangga-tetangga kita. Tanya boleh Ustaz. Adol, silakan. Ini dalam fenomena masyarakat secara umum di komplek-komplek perumahan atau ya di mana saja biasanya kita dapati bahwa ada suatu perbandingan. Misalnya ada satu keluarga tinggal di satu rumah dan keluarga ini non-Muslim, tapi sangat rajin untuk menyapa tetangga dan berbagi hadiah kepada tetangganya yang lain. Ada satu sisi juga seorang yang dikenal dengan keimanannya orang Islam gitu, tapi begitu tertutup, eksklusif gitu. Nah, itu perbandingan antara fenomena ini secara hukum bagaimana Ustaz? Seperti yang Ustadz jelaskan tadi, tapi kita membandingkan dengan seorang yang tidak beragama Islam. Masya Gitu Allah. Ustadz. Oke, sip. Barakallahu fiikum. Nah, ini tentang di mana kita melihat ya, sosial kita ini bagaimana. Kita punya tetangga, yang satu muslim, yang satu non-muslim. Nah, latar belakangnya kan agamanya kita lihat. Namun kita lihat ketika sosialnya dua ini bertolak belakang, yang satu mudah kita untuk bersilaturahim, walaupun dia tidak Islam, ya tidak seorang muslim. Yang satu muslim tapi sulit untuk kita berinteraksi, bahkan silaturahim yang sulit, menutup. Gimana caranya? Nah, yang pertama untuk orang yang muslim ini, kata menutup ini kan eh, bisa kita bilang interaksinya sedikit. Bagaimana cara? Jadi sekarang kita cari cara bagaimana kita menyambung silaturahim kepada dia. Jadi kita yang istilah kata proaktif gitu. Misalkan kita memberikan hadiah, kita lihat responnya, oh baik. Kemudian kalau dia baik ya, responnya mungkin kita bisa mengobrol sesekali, gitu ya. Bahkan bisa bersilaturahim kepada kediamannya misalkan. Itu kalau ada kemungkinan. Kalau tidak ada, ya, kita tetap bersilaturahim namun secukup. Ya. Ya, jangan sampai kadang ada orang misalnya gini, ada orang yang memang dia itu saking ya, hidupnya tertutup. Ketika berinteraksi sama orang itu terasa risih gitu, terasa terganggu. Ya mungkin kalau kita lewat aja kita sapa. Kalau hari-hari besar kita berikan hadiah. Nah, kenapa anak berikan seperti ini? Ya, karena masalah sosial itu tidak bisa melihat hanya dari iman saja ya kan? Karena orang muslim, oh kita paksa untuk bersilaturahim, yang nggak bisa. Nah, setiap orang kan punya respon dan juga sikap yang berbeda dalam bersosial. Nah, maka untuk yang muslim ini, yang pertama ini, ya, kita usahakan sebisa mungkin ya, dalam bersosial. Dan insya Allah, yang kedua, ya, kita bantu doa. Agar tetangga-tetangga kita menjadi orang-orang yang beriman dan menyambung ukhuwah Islamiyah dengan kita, kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya yang begitu tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Itu untuk tetangga pertama, yang muslim namun sulit untuk berinteraksi gitu. Yang kedua, kepada tetangga kita yang sosialnya bagus, interaksi kepada kita baik, namun mereka tidak muslim. Nah, ingat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ke dunia, ya. Itu kan tentang kita kepada ya ciptaannya Allah yang lain. Walaupun mereka non muslim. Tapi ketika kita berbuat baik, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mempermudah rahmat kita. Ya, insya kata kalau di realistis ya, kita melihat ya, ihfadillaha yahfad. Ya, ketika kita menjaga Allah, Allah juga akan menjaga kita. Dan juga itu kepada manusia terrealisasi, Kalau kita menjaga tetangga kita, walaupun mereka non-muslim, mereka juga insya Allah akan berusaha menjaga kita juga. Dan tadi Anda sampaikan di hadis sebelumnya, ya, CCTV terbaik gitu, Ya, pengawasan terbaik itu setelah pengawasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengawasan orang terdekat kita. Selain kerabat kita, ya pasti tetangga kita. Maka kita tetap jalin, Ya. Walaupun ya, di sisi lain kita nggak menyambung ukhuwah Islamiyah.
tali saudara, ya, sesama muslim. Ya, namun kita kejar rahmatnya Allah dengan bersikap baik kepada tetangga kita. Yang insya Allah nanti ya ada babnya ya. Atau bahkan sudah lewat ya, bertetangga atau bersikap kepada tetangga yang non muslim. Tetap menjadi suatu keutamaan. Seperti kerabat. Ya. Seperti di kisahnya Umar ya, masih ingat tuh ya, ketika Umar diberikan sutra ya. Ketika di Madinah, Umar radhiyallahu anhu tidak memberikan kepada tetangga-tetangganya. Tapi Umar radhiyallahu anhu ya, berikan kepada kerabatnya di Madinah yang pada saat itu masih kafir. Nah, ini apalagi tetangga ya, yang dekat, ya, yang insya Allah kita saling menjaga satu sama lain. Umar saja yang sampai mengirimnya butuh waktu tempuh yang begitu lama, tetap dibela-belakan. Apalagi hanya tetangga. Insya Allah kita belakan ya. Tetap kita menjalin silaturahim kepada mereka. Ya, tetap kita menjaga hablum minas kita dan berharap pada rahmatnya Allah yang insya Allah ya, terus mengalir kepada kita setiap hari bahkan bertambah. Ya. Rahmat Allah setiap harinya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu gitu ya. Nah, pendapat Ana tentang ya bertetangga. Ya. Gimana terjawab insya Allah? Insya Allah terjawab ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Mic-nya agak putus-putus sedikit, Ustaz. Nah, ya, mungkin kedepannya anak akan pakai yang wireless saja, lebih aman. Ini mungkin kurang bagus dari kualitas. Mohon maaf ya Om ya, bila ada kurang nyaman dalam penyampaian anak, ya mungkin boleh disampaikan, nggak masalah, ya, dengan instruksi. Oke, nah, ada pertanyaan lain Om? Sebelum Anda lanjutkan ke bab selanjutnya, ya karena setelah ini banyak kisah ya. Mungkin sambil umum dan jamaah sekalian sambil break ya, istirahat sejenak. Mungkin sambil boleh ditanyakan, bila ada yang ingin ditanyakan. Nah, kalau sekiranya tidak ada, insya Allah Anda lanjut ya di pengaduan tetangga. Nah ini, ya, ngeluh nih tetangganya. Ya, seperti di hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Dia berkata, ya, seorang ya, telah mengadu kepada Rasulullah. Ya, jadi suatu hari ada seseorang mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku punya tetangga yang ia sering menggangguku, menyakitiku. Ya, dalam bentuk apapun. Ya. Lalu Rasulullah menjawab, pergilah dan keluar, ya, keluarkan hartamu ke jalan. Lalu dia keluarkan nih, membawa hartanya dan orang-orang berkumpul bersama orang tersebut yang mengeluarkan harta ini yang bertanya kepada Rasulullah. Nah, bertanya, ada apa ini? Bingung nih orang tiba-tiba keluar rumah bawa harta. Kemudian di tengah jalan lagi. Ia menjawab, aku punya tetangga yang suka menyakitiku. Lalu kuceritakan kepada Rasulullah. Dan beliau menyuruhku untuk mengeluarkan harta di jalan, ya, di jalan Allah. Ya. Nah, ini untuk bersedekah berarti. Nah, lalu mereka berkata, ya Allah, laknat. Nah ini sahabat-sahabat Rasulullah langsung menghardik ya tetangganya ini, ya, yang bersikap buruk ini. Jadi dengan jalur sodakoh, akhirnya sahabat-sahabatnya ini ya tahu, oh ada tetangga dia yang kurang baik. Maka para sahabat Rasulullah dan juga sahabat orang yang mengadu ini mendoakan laknat kepada tetangga yang buruk ini. Nah, maka tetangga ini dengar kabar dari itu. Nah, lalu si tetangga ini ya, menanti orang tersebut. Pulanglah ke rumahmu demi Allah, aku tidak akan menyakitimu lagi. Nah, ini para sahabat itu, ya, walaupun mereka misalkan ada yang kurang baik dalam bersikap, ya, namun mereka tetap takut ya didoakan oleh para sahabat yang lain. Kalau di mustajab gimana laknat dan hinanya dari Allah itu kan berarti nggak dapat rahmatnya Allah. Nah, maka di sini ya sahabat ini salah kata taubat ya dengan cara salah kata disinggung ya. Ini cara dari Rasulullah ini. Di sisi lain ya, nah, kita lihat bahwa para sahabat adalah orang-orang yang bertakwa. Walaupun mereka juga masih belajar bagaimana berakhlak Islamiyah. Kita bisa lihat, kalau di film Umar, itu banyak-banyak kisah tentang para sahabat Rasulullah SAW yang perilakunya masih ditegur. Ya. Bahkan oleh Amirul Mukminin ya.
Dua khalifain Rasyidin itu, ya, Abu Bakar dan Umar itu sering sekali ya menyampaikan suatu hadis atau perkataan, ya, untuk menegur sahabat-sahabat yang lain. Ya. Salah satu seperti itu. Ya. Nah, namun ini langsung dari Rasulullah yang disampaikan dari sahabat Abu Hurairah. Bagaimana ini menjadi teguran yang secara tidak langsung, ya. Ya, caranya didoain nih, gitu, oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, kemudian orang internal, ya, tetangganya dengar, akhirnya tetangganya, ya, takut atas doa sahabat-sahabat yang mendoakan laknat dan hina dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini insya Allah menjadi tetangga yang baik, ya. Karena doa-doa sahabat yang lain, ya, yang tahu kalau orang ini adalah tetangga yang buruk gitu. Maka inilah menjadi pendorong. Maka kalau kita mendapat nasihat, ya, jangan kita hardik orang. Kita lihat isi nasihatnya, baik apa tidak. Ya. Kalau baik kita terima. Kalau tidak baik, ya sudah abaikan. Jangan menjadi bahan perdebatan di antara, ya, manusia. Itulah, ya. Bahkan para sahabat pun, ya, ketika didoakan, ya, tetangga ini, ya, bukan marah, ya, tapi dia tahu oh dia salah. Akhirnya, ya, dia bertobat dan selalu menjadi tetangga yang baik buat orang yang bertanya tersebut. Inilah bersikap dalam bertetangga. Salah satunya aduan. Nah, zaman dahulu kan ada Rasulullah, ya, kita, para sahabat itu ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nih bagaimana tetanggaku seperti ini, pengen tetanggaku seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? Kalau sekarang, ya, bahkan para asatidzah atau ulama yang besar pun dihardik, ya, oleh umat-umat, bahkan sesama kaum muslimin. Ya. Sedih sekali, Om, ya. Sama kaum muslimin ini saling menyerang. Ya, yang diserang para ulama dan dengan bahasa dan kurang sopan, bahkan, ya, tidak pantas untuk diucapkan sebagai seorang muslim. Makanya memegang iman di hari akhir itu seperti memegang batu bara. Fitnahnya begitu banyak dan besar. Ya. Inilah yang bisa kita lihat, ya. Jangan sampai kita didoain dulu baru berubah, Bung, ya. Ini pelajaran dari sahabatnya Rasulullah, Bung, ya. Nah, inilah penting kita menuntut ilmu, ya. Kita, ya, seiring kita belajar itu seperti kita dinasihati oleh Rasulullah, ya. Nah, ini kan Ana menyampaikan, hanya menyampaikan, Bung, ya. Bukan Ana yang menasihati, bukan. Tapi Ana menyampaikan nasihat atau syariat dari Rasulullah SAW. Inilah, ya, salah satu berakhlak. Mas dari akhlaknya apa? Tangga. Kita lanjut ke hadis 125, ya. Dari Abu Juhaifah, dia berkata, ya, ya, ini masih hadis yang sama. Seorang yang telah mengadu kepada tetangganya kepada Rasulullah. Lalu bawalah hartamu dan letakkan di jalan. Bila ada orang lewat pasti melaknatinya. Ya, kayak tadi, ya kan, Om? Ya. Kalau orang lagi sedekah, kemudian orang bingung, oh, tiba-tiba orang sedekah ini kenapa? Orang zaman sekarang kan, ya, ya mungkin karena sosialisasi udah tinggi zaman sekarang kan orang, oh ya sudah beri misalkan, eh, sarapan gratis atau misalkan buka takjil gratis yang udah biasa. Pada zaman dahulu ya ditanyakan, ini kenapa orang bersedekah di jalan ini, seperti kenapa ini? Memberikan hartanya di jalan ini kenapa? Ya, kalau diceritakan seperti tadi, ya, kisahnya, ya, tanggaku yang kurang baik, maka aku disuruh Rasulullah bersedekah. Nah, maka kalau orang-orang yang mendapat kisah seperti ini akan bantu doain gitu. Oh, semoga Allah melaknat tetanggamu ini yang kurang baik nih. Maka salah satu orang yang mendapat sedekah orang ini, dia berkata, sesungguhnya laknat Allah di atas laknatnya mereka. Nah, jadi orang yang tetangga yang nggak baik itu adalah orang yang zalim. Dan tetangganya yang, ya, diperlakukan kurang baik itu adalah orang yang mazlum. Orang yang tetangganya kurang baik, diperlakukan kurang baik oleh tetangganya, itu adalah orang yang terzolimi. Maka, ya, seperti kata orang ini, ya, laknatnya Allah itu ada pada laknatnya mereka, orang-orang yang dizolimi oleh tetangga. Hmm. Maka, ya, tetangga ini beliau, ya, tetangga yang zolim, yang menzolimi ini, ya, yang kurang baik, berkata kepada
ya, pengadu ini cukup tidak. Aku akan bersikap baik kepada maka cukupkanlah sedekahmu ya, agar orang-orang tidak melaknatku lagi. Nah, inilah ya. Laknatnya Allah itu ada pada laknatnya mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang yang terzolimi ini, ya, baik dari tetangganya, orang terdekatnya, kerabatnya. Ya, mungkin kalau di Indonesia itu terkenal dengan kisah Malin Kundang, ya. Itu kita tidak tahu benar atau tidaknya, tapi pelajarannya ya, itu bermakna sama dengan hadis ini. Ya. Laknatnya Allah ada pada laknatnya orang tua. Laknatnya Allah ada pada laknat orang yang terzolimi. Ya, laknatnya Allah ada pada laknatnya tetangga yang dizolimi juga. Nah, ketika tetangga ini yang kurang baik ini beriman, pasti dia akan ya mendapat pelajaran, akan melunak gitu. Karena yang diperbicarakan adalah laknatnya Allah. Laknat Allah itu apa? Ya, laknat Allah itu adalah rahmatnya Allah tidak akan sampai kepada dia. Mau kita nggak dapat rahmatnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Nah, kita lanjut ke hadis 126 ya. Dari sahabat Jabir berkata, seseorang menemui Rasulullah mengadukan kezaliman tetangganya. Nah, ketika ia sedang duduk di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, ya, itu kan jaraknya dekat, Umi. Datanglah ke Nabi. Nah, orang itu menyaksikan di hadapan Rasulullah SAW ada orang berpakaian putih, ya, berada di bawah makam Ibrahim, ya, sedang melakukan sholat jenazah. Lalu orang itu mendatangi Rasulullah dan berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang berpakaian putih bersamamu? Lalu Rasulullah SAW bertanya, ya, apakah engkau melihatnya? Nah, lalu dia menjawab, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, engkau telah melihat kebaikan yang melimpah. Itulah Jibril. Ya, utusan dari Allah. Ya, dia selalu berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menduga mereka mendapat hak waris. Jadi satu kisah ya, nah, orang tersebut ya yang bersama Rasulullah SAW ya ketika dekat dengan makam Ibrahim melihat Rasulullah SAW bersama orang yang berpakaian putih seluruhnya. Ya, seperti hadis Jibril juga ya. Orang ini berpakaian putih. Kemudian orang ini bertanya, ya siapa orang yang berpakaian putih di sebelahmu ini Rasulullah? Ya. Rasulullah SAW takjub pada orang ini. Bisa melihat Jibril dia. Ya. Maka telah melihat suatu kebaikan. Itu malaikat Jibril. Yang mengutus wahyu kepadaku. Dan ya, malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku untuk berbuat baik. Ya, sampai aku pernah mengira bahwa tetanggaku ini mendapat hak waris juga dari hartaku. Bahkan sampai seperti itu gitu. Ya. Malaikat Jibril ini menasihati Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Berarti ditekankan, sangat ditekankan gitu. Sudah banyak hadis dari Rasulullah SAW tentang berbuat baik kepada tetangga. Nah sekarang apakah kita ingin merealisasikannya? Nah, lanjut satu hadis lagi tentang orang yang menyakiti tetangga sehingga dia keluar dari rumahnya ini sampai udah muak gitu baca sekarang ini. Jadi sahabat Sauban berkata, ya, tidaklah dua orang saling bermusuhan sampai 3 hari lalu salah seorang di antara keduanya celaka. Nah, jadi yang dimaksud, ya, dan keduanya mati dalam keadaan masih bermusuhan. Nah, ini bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ya. Ketika kita punya kerabat, sahabat, atau tetangga kita, kemudian ada suatu kejadian, akhirnya kita bermusuhan kepada orang ini. Bahkan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka pada sahabat Tauban, orang ini adalah orang yang celaka. Dua-duanya. Ya, jadi mereka meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan belum berdamai. Maka orang ini ada sesuatu yang celaka nanti pasti. Pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nih bagaimana kalian. Sama orang yang menzolimi. Tazallama baina akhi. Ya, saling menzolimi sesama saudara. Saudara satu muslim. Sama tetangga. Baik kerabat. Nah, maka dilanjutkan kata Soban dan tidaklah seorang yang menyakiti tetangganya atau menyusahkan tetangganya, mengganggu tetangganya hingga ia keluar dari rumah, melainkan ia akan celaka seperti orang seperti itu.
Jangan sampai ya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan celaka. Naudzubillah min dzalik. Lagi-lagi karena apa? Celaka, ya, karena akhlak kita bersosial. Maka tadi Anda sebutkan, ya, di hadis sebelumnya, ya, nggak mungkin orang beriman, beramal soleh dengan rutin, ya, dengan ikhlas dan juga niat yang baik, niat yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia beramal soleh, ya, kecuali akhlaknya pasti mulia juga. Itu pasti beriringan, ya, berkesinambungan satu sama lain. Nggak mungkin kalau dia beramal soleh, ya, dengan amal soleh dengan niat yang benar, namun akhlak dia buruk. Kalau dia beramal soleh dengan baik, dengan niat yang baik, pasti akhlak dia juga akan ikut baik. Begitu juga dalam berhutang. Ya. Kalau kita ingin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan rahmat dan jauh dari celakanya, ya, dari penghinaannya Allah, maka jagalah ukhuwah Islam, ya, gitu. Ya. Kita berusaha, kalau misalkan, ya pastikan kita nggak mungkin di seluruh kehidupan kita lancar-lancar aja sama orang. Pasti ada sesuatu yang tidak cocok, bahkan kita menjadi cekcok kepada mereka. Lalu bagaimana? Kita berusaha untuk minta maaf, berusaha untuk memperbaiki kalau kita yang salah, ya, berusaha untuk menjalin lagi silaturahim. Jangan sampai kita diwafatkan tapi masih ada rasa dongkol kepada saudara kita, masuk kepada tetangga kita. Ya, jangan sampai kita diwafatkan tapi kita bukan hanya nggak dekat sama tetangga, tapi kita ada rasa cekcok sama tetangga. Nah, naudzubillah min dzalik. Maka insya Allah kita menjadi hamba Allah yang selalu diberikan rahmatnya, senantiasa diberikan rahmatnya, bahkan terus ditingkatkan, ya, rahmat-rahmat di setiap waktunya, di setiap hari kita, dan diberikan selalu dijaga, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya, dan kita terus berusaha meningkatkan akhlak Islamiyah kita, bahkan insya Allah kita ajarkan kepada anak keturunan kita pola pikir, perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dipermudah segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sampai hadis 127, ada yang ingin ditanyakan tentang berakhlak kepada tetangga. Dan bagaimana Rasulullah SAW menyinggung orang-orang yang berakhlak buruk kepada tetangga. Bahkan pantas mendapatkan laknatnya Allah dan hinaannya Allah pada orang-orang tersebut. Wa iyyazubillah min dzalik. Ada yang ingin ditanyakan, tentang berakhlak, ya, kepada tetangga dan bersilaturahim kepada tetangga. Kalau sekiranya tidak ada, ya, insya Allah kita tutup pertemuan pagi hari ini. Ya. Mohon maaf, ya, bila ada perilaku dari Anda yang kurang mengenakan atau sikap yang kurang berkenan, ya, termasuk tadi dari mic Ana mungkin, ya, masih terputus-putus. Insya Allah pertemuan selanjutnya, ya, Ana akan ubah menjadi wireless saja, ya, agar lebih aman dari audionya. Ya, insya Allah pertemuan pagi hari ini, ya, dicatat menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuka rahmat kita, serta, ya, memberat amal soleh kita di mizannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin ya Alamin. Rabbal Amin, Alamin. amin ya Robbal Alamin. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika, rabbana wa asyhadu bihamdika an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta, illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik.